Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhaida. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain pembelajaran asbabun nuzul pada madrasah dan sekolah. Baiklah, saya pemateri pertama. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul. Adapun secara bahasa, asbabun nuzul ini adalah bentuk jamak dari bahasa Arab yang berarti sebab, alasan, faktor atau penyebab. Kemudian asbabun nuzul ini seperti sebab-sebab turunnya ayat. Adapun secara terminologi atau secara istilah, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kondisi tertentu yang menjadikan latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Pengetahuan ini juga penting agar ayat yang dapat dipahami secara kontekstual yang terkait dengan hukum, peristiwa sejarah atau pertanyaan sahabat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengonsep bahan ajar pembelajaran asbabun nuzul. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yang dimana setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan menjelaskan pengertian asbabun nuzul secara bahasa atau secara istilah. Kemudian bagaimana seorang siswa menyebutkan pentingnya memahami asbabun nuzul, menyebutkan contoh ayat yang memiliki asbabun nuzul, menganalisis kaitan antara sebab turunnya Al-Quran dengan kandungan ayat. Kemudian selanjutnya materi pokok, yang dimana dalam materi pokok ini ada pengertian asbabun nuzul secara istilah dan bahasa, fungsi dan manfaat mempelajari asbabun nuzul, macam-macam asbabun nuzul, kemudian contoh ayat-ayat beserta turunnya, peran sahabat Nabi dan dalam meriwayatkan asbabun nuzul. Kemudian ada bagian 3 yang dimana ada strategi dan metode pembelajaran, yang dimana ada ceramah interaktif, diskusi kelompok, menganalisis ayat dan konteks turunnya ayat, studi kasus, menyajikan ayat dan menebak sebab turunnya berdasarkan hadis. Kemudian ada pemetaan konsep. Kemudian itu bagian 4 ada media dan sumber belajar, yang dimana di dalamnya ada menjelaskan tentang Al-Quran dan terjemahnya, kitab Lubab Asbabun Nuzul, ada buku tafsir Ibnu Katsir, Al-Misa dan lain-lainnya. Ada juga infografik atau video pendek tentang sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian ya bagian 5 itu ada evaluasi, yang dimana dalam evaluasi tersebut ada tes lisan dan tulisan menjelaskan tentang definisi dan contoh asbabun nuzul, ada tugas individu mencari dan merangkum ayat dan sebab turunnya, adapun kuis kelompok menebak sebab turunnya ayat tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari materi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulpiana sebagai pemateri kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pada bagian B dan C. Nah, adapun materi yang akan saya bahas di sini yaitu bagian B mengenai merancang desain pembelajaran asbabun nuzul. Nah, pembelajaran asbabun nuzul ini dirancang dengan menggunakan model 8. Nah, di sini adapun tahapnya yang pertama adalah analisis. Nah, analisis ini di situ fokus utamanya adalah menggali seberapa dalam siswa memahami latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah desain. Nah, desain di sini yaitu merancang bahan ajar berdasarkan hasil dari analis yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan di sini mengembangkan bahan ajar dengan berbagai media seperti gambar, audio, video, dan animasi. Yang keempat adalah penerapan. Penerapan di sini menerapkan bahan ajar ke dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah evaluasi formatif atau selama proses, dan sumatif yaitu di akhir proses. Selanjutnya yaitu bagian C. Di sini di bagian C saya akan menjelaskan mengenai mempraktikkan pembelajaran asbabun nuzul. Nah, praktik pembelajaran asbabun nuzul di sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan kontekstual,
Di antaranya yaitu menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana guru mengaitkan latar belakang turunnya ayat dengan realitas modern. Contohnya itu surah Al-Maidah ayat 3 di mana membahas makanan halal dan haram. Bisa dikaitkan dengan gaya hidup konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah penggunaan media belajar. Nah, penggunaan media belajar ini seperti infografis di mana menjelaskan waktu, tempat, dan peristiwa turunnya ayat. Yang kedua adalah video atau animasi. Nah, video ini menghidupkan peristiwa sejarah agar siswa memahami konteks secara visual, yang dimana mendorong keterlibatan emosional dan kognitif siswa terhadap materi tersebut. Yang ketiga adalah analisis ayat dengan pendekatan sejarah. Nah, di sini siswa diminta meneliti dan mempresentasikan latar belakang turunnya ayat tertentu serta membahas dampaknya saat itu dan relevansinya dengan sekarang. Yang terakhir adalah penerapan dalam kehidupan sosial. Pembelajaran dilanjutkan dengan studi kasus, di mana proyek sosial seperti kegiatan amal yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran berdasarkan asbabun nuzul. Nah, mungkin itu sekian dari materi saya yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.